Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Ada beberapa kesaksian murtadin di channel Yusuf Manubulu yang mengaku pada saat mereka di agama Islam, mereka adalah juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, lomba membaca keindahan Al-Quran. Mari kita mulai dari kesaksian Pak Aman Suherman dari Jawa Barat. Seperti itu ya Bapak pahami. Nah, terus apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang Musabaqah Tilawatil Quran, Pak. Waktu itu saya kan suka diundang Musabaqah Tilawatil Quran, Pak. Bapak peserta atau cuma diundang? Peserta. Pernah jadi peserta? Peserta. Karena boleh tahu pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya? Betul. Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini. Ya. Pan. Iya. Karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya, seperti panjang pendeknya, seperti kan itu harus logatnya itu harus bagus gitu kan. Harus bagus, harus pas ya. Harus pas gitu. Nah. Karena kalau baca Al-Quran beda dengan baca huruf Latin, beda gitu. Iya, iya, iya. Terus terjemahan apa yang Bapak lihat yang membuat Bapak akhirnya meninggalkan iman Bapak gitu loh? Ya, waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu dikatakan di Al-Quran itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu, Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar, ternyata di Al-Quran itu lebih banyak berbicara Isa itu. Ternyata di Al-Quran itu lebih banyak berbicara Isa itu. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Berikut banyaknya nama nabi-nabi yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Nabi Musa disebutkan 136 kali. Nabi Ibrahim disebutkan 69 kali. Nabi Nuh disebutkan 43 kali. Nabi Yusuf dan Nabi Lut masing-masing disebutkan 27 kali. Nabi Isa dan Nabi Adam masing-masing sebanyak 25 kali. Nabi Harun disebutkan 20 kali. Bahkan yang ini juga banyak disebutkan. Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 74 kali. Setan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Kata iblis disebut dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Kalau menurut Anda, kalau banyak disebutkan dalam Al-Quran itu pertanda kemuliaan, kehebatan, maka lihatlah tadi, sudah kita paparkan siapa yang lebih mulia. Yang mulia di Al-Quran adalah yang paling takwa. Itu yang paling mulia dalam Al-Quran, bukan karena banyak disebut. Tes baca Al-Quran dulu dong. Kita ingin juara MTQ ini memperdengarkan suaranya. Pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal siratul mustaqim.
dikatakan di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61, wa innahu la ilmu sa'ati palatan taruna biha wa tabi'uni hadal siratul mustaqim. Ngaku juara MTQ bacaan Al-Qur'annya seperti ini, berlepotan, makros huruf berantakan. Kalau ngaku juara, apalagi sekelas MTQ, bacaan Al-Qur'annya harus bagus, enak didengar. Yang kedua adalah Ibu Fadilah dari Jambi. Dia mengaku bahwa dia keturunan Habib. Dan pada umur usia 5 tahun dia sudah hatam Al-Qur'an. Dia juga juara MTQ untuk kelas anak-anak. Nama saya Fadilah Barakbah. Segaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Saya dari kecil sampai di usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. SD negeri biasa. Saya di Provinsi Jambi, ya. Saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga. Habaib, dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya, kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memazmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD, saya juara MTQ sampai nasional. Nasional itu tingkat anak-anak. Kalau keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali, belum bisa. Ya jelaslah nggak bisa. Mana bisa kita menganggap bahwa Isa alaihissalam adalah Rob, adalah ilah. Karena Yesus sendiri mengatakan di Yohanes pasal 7 ayat 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Dia adalah utusan, bukan ilah, bukan Rob. Kemudian di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari sini Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Theos kalau bahasa Greeknya. Sementara Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia diutus. Jadi bagaimana orang-orang Islam menerima bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah ilah itu sendiri, adalah Rob? Itu tidak mungkin. Karena Yesus mengatakan bahwa dia bukan Rob, tapi dia adalah utusan, adalah Nabi. Seseorang yang bernama Indra mengujinya. Sepertinya ini suara Nandar. Indra menanyakan tentang silsilahnya dari dirinya sampai Nabi Muhammad. Karena seorang habaib harus punya silsilah yang menegaskan bahwa dia seorang keturunan Habib. Tetapi ibu ini tidak mau mengatakannya, tidak bersedia. Ini Bu, kalau bisa, ini kan namanya Habib itu kan biasa kan jalur nasabnya atau pohon nasabnya itu kan dikonfirmasi atau diijazai oleh Robito Alawiyin kan ya. Iya. Jadi atau lembaga pengatur nasab Habib gitulah ya. Iya. Kalau bisa saya minta ibu ini untuk menunjukkan jalur nasabnya sampai Nabi Muhammad tanpa lihat buku. Hafalan gitu.
itu kan pribadi, sudah dikatakan sama Pak jalur nasab itu kan berarti pribadi saya, Buya saya, kemudian Njet saya, kemudian buyut saya, itu sangat pribadi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban. Iya. Gitu ya. Iya. Soalnya kalau di bidang kehabiban atau lembaga kearapan itu kalau nggak bisa menunjukkan nasabnya berarti batal. Pak Indra juga menanyakan silsilah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Ibu ini malah menyuruh Pendeta Yusuf Manobulu untuk mengkick Pak Indra keluar dari room. Nasab Nabi Muhammad sampai ke Ibrahim alaihissalam. Kalau Habib Syarifah pasti tahu. Iya. Tanpa hafalannya, tanpa teks ya. Iya. Maaf, dikit aja Pak Pastor. Ya, silakan. Alasan untuk masuk Kristen, polanya sudah biasalah. Biasanya baca Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas Shiratal Mustaqim, kemudian lompat ke Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, kemudian dari situ lompat ke Alkitab, Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Selalu begitu. Kesaksian di mana saja polanya begitu. Salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza shiratal mustaqim. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah seorang pria dari Subang. Dia mengaku seorang ustadz dan juara MTQ tingkat Kabupaten Subang. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang sangat supranatural, sangat ajaib, karena tidak mudah, bahkan tidak mungkin seseorang yang berlatar belakang seperti Pak Elia, yang pernah jadi ustadz, guru ngaji, dan lain-lain, bahkan pernah juara MTQ. Yang bener lu! Terus kemudian bisa meninggalkan Islam. Itu tidak mudah, itu mustahil. Pada awalnya saya terlahir di keluarga muslim yang taat. Setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah syariah, terus ilmu hadis dan ilmu fikih. Saya hidup di kampung dengan suasana doktrin agama yang begitu luar biasa. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran. Saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran, namanya Yayasan Yapata, ya, Yayasan Al-Quran Tufatul Atfal. Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini, karena pada tahun itu dibangun belum ada siswanya, cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah, sudah beberapa tahun jadi santri, kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Yang bener lu! Ini juga sulit diterima akal sehat. Dia masuk pesantren, cuma dia muridnya. Jadi bertahun-tahun dia di pesantren itu, cuma dia sendiri muridnya. Bagaimana mungkin pesantren begitu, apalagi di pedesaan. Di pedesaan biasanya anak-anak desa masuk pesantren. Jadi jarang pesantren yang sepi. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu, ya. Ngaji lagu, Mahrojul Huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten, ya, Kabupaten Subang. Yang bener lu!
tahun 1992. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhannya, kepada Bapa, kalau tidak melalui Dia, Isa Al-Masih. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, tidak ada lagi jalan. Kalau bisa saja mungkin saya memberikan penerangan sampai seperti itu. Bisa saja mungkin ya sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam ayat pertamanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa saja nabi lain seperti itu juga. Oke lah, nabi lain seperti itu juga. Tapi di kata-kata sambungannya, tidak ada seorang pun. Nah, kalau sudah tidak ada seorang pun, mau siapapun berarti. Pada saat itu. Mau siapapun tidak ada lagi. Modus kesaksian adalah digambarkan bahwa sewaktu dia di Islam adalah dia seorang yang taat. Juara MTQ, sering umroh, pergi haji. Kemudian digambarkan bahwa Islam itu adalah radikal, keras, memusuhi umat sebelah. Perjalanan murtadnya juga sudah jelas terpola dengan rapi. Mulai dari Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana aja yang jalan yang lurus itu? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Baru loncat ke Yohanes pasal 14 ayat 6. Inilah jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu adalah Yesus. Itu polanya. Kemudian membaca surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu mengetahui tentang hari kiamat. Berarti yang mengetahui tentang hari kiamat hanya Allah. Berarti Nabi Isa itu adalah Allah. Begitu jalan ceritanya. Tapi mereka lupa bahwa di Alkitab ada ayat yang mengatakan seperti ini. Di Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi yang mengetahui hari kiamat hanya Bapa sendiri, hanya Allah, hanya Theos. Baru loncat ke Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus. Artinya apa? Supaya Anda selamat, Anda harus masuk Kristen. Itu kesimpulannya. Jadi polanya orang-orang yang murtad itu memburuk-burukkan agama sebelumnya, agama Islam, bahwa di sana keras, tidak ada keselamatan. Tidak ada jaminan untuk surga, nabinya juga belum tentu selamat. Baru masuk ke pola ini, perjalanan ini dari Siratal Mustaqim, akhirnya menuju Yohanes pasal 14 ayat 6. Baru dibaptis. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan. Sudah saatnya saya mohon undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.